The God Delusion 3. Bab argumen-argumen yang mendukung eksistensi Tuhan. Seorang guru besar teologi seharusnya tidak memiliki tempat dalam lembaga kita. Thomas Jefferson. Argumen-argumen yang mendukung eksistensi Tuhan telah disusun selama berabad-abad oleh para teolog, dan diperbaiki oleh teolog-teolog lain, termasuk pada penjajah akal sehat yang disalahpahami. Bab bukti-bukti Thomas Aquinas. 5 bukti yang ditegaskan oleh Thomas Aquinas pada abad ke-13 tidak membuktikan apapun, dan dengan mudah dapat dibuktikan kosong. 3 bukti yang pertama hanyalah cara-cara berbeda untuk mengatakan hal yang sama, dan mereka dapat diulas bersama. Semuanya berkenaan dengan suatu regresi tak terbatas. Jawaban terhadap sebuah pertanyaan memunculkan pertanyaan sebelumnya, dan seterusnya tak terbatas. 1. Penggerak yang tak digerakkan. Tidak ada sesuatu yang bergerak tanpa penggerak yang ada sebelumnya. Hal ini membaca kita pada suatu regresi, di mana satu-satunya jalan keluarnya adalah Tuhan. Harus ada sesuatu yang pertama kali menggerakkan, dan sesuatu itu kita sebut Tuhan. 2. Sebab yang tak disebabkan. Tidak ada sesuatu yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Setiap akibat memiliki suatu sebab sebelumnya, dan sekali lagi kita dibawa pada regresi. Regresi ini harus berhenti pada sebuah sebab pertama, yang kita sebut Tuhan. 3. Argumen kosmologis. Pasti ada suatu masa ketika tidak terdapat hal-hal fisik. Namun, karena sekarang ini hal-hal fisik ada, pasti ada sesuatu non-fisik yang menyebabkan adanya hal-hal fisik tersebut, dan sesuatu itu kita sebut Tuhan. Ketiga argumen ini bersandar pada gagasan tentang suatu regresi dan menjadikan Tuhan sebagai titik akhir. Ketiga argumen ini mengandung asumsi yang sepenuhnya tidak dapat dibenarkan bahwa Tuhan sendiri kebal terhadap regresi. Sekalipun kita bisa memiliki kemewahan membayangkan sebuah titik akhir dari suatu regresi tak terbatas dan memberinya nama, hanya karena kita membutuhkannya, jelas tidak ada alasan untuk memberkahi titik akhir tersebut dengan sifat-sifat yang lazimnya dilekatkan pada Tuhan, kemahakuasaan, kemahatauan, kebaikan, dan pencipta desain, untuk tidak menyebut sifat-sifat yang lebih manusiawi seperti mendengar doa, memaafkan dosa dan membaca gerak pikiran. Kebetulan, pandangan tersebut tidak lepas dari perhatian para ahli logika bahwa kemahatauan dan kemahakuasaan saling bertentangan. Jika Tuhan itu Maha Tahu, Ia harus sudah tahu bagaimana Ia akan melakukan campur tangan untuk mengubah jalannya sejarah dengan menggunakan kemahakuasaannya. Namun hal itu berarti Ia tidak dapat mengubah pikiran tentang campur tangannya tersebut, yang berarti Ia tidak maha kuasa. Karena Owens telah menangkap paradoks kecil yang lucu ini dalam sebuah sajak yang menarik. Dapatkah Tuhan Maha Tahu, yang tahu masa depan, menemukan kemahakuasaan untuk mengubah pikiran masa depannya? Kembali ke regresi tak terbatas tersebut dan kesia-siaan menjadikan Tuhan sebagai titik akhir, lebih sederhana untuk membayangkan, katakanlah suatu dentuman besar singularitas, atau suatu konsep fisik lain yang sampai sekarang belum diketahui. Menyebutnya Tuhan juga tidak membantu dan bisa menyesatkan. Nonsense Recipe for Crumboblious Cutlets dari Edward Lear memancing kita untuk mengambil beberapa potong daging, dan setelah memotongnya menjadi potongan-potongan yang sekecil mungkin, memotongnya kembali lebih kecil, 8 atau mungkin 9 kali. Regresi-regresi tersebut memang mencapai suatu titik akhir alamiah. Para ilmuwan suka membayangkan apa yang akan terjadi jika Anda bisa memotong-motong emas menjadi potongan-potongan yang sekecil mungkin. Mengapa Anda tidak memotong salah satu potongan tersebut setengah dan menghasilkan potongan emas yang lebih kecil? Regresi dalam kasus ini jelas berhenti pada atom. Potongan terkecil yang mungkin dari emas adalah sebuah nukleus yang mengandung tepat 79 proton dan jumlah neutron yang sedikit lebih banyak, serta 79 elektron. Jika Anda memotong emas lebih jauh dari tingkat satu atom, apapun yang Anda dapatkan itu bukan emas.
Atom tersebut merupakan titik akhir alamiah pada regresi jenis Crumboblius Cutlets. Sama sekali tidak jelas bahwa Tuhan merupakan suatu titik akhir alamiah pada regresi-regresi Aquinas. Mari kita kembali pada daftar bukti Aquinas. 4. Argumen tingbatan. Kita melihat bahwa hal-hal di dunia ini berbeda-beda. Ada tingkatan-tingkatan dari kebaikan atau kesempurnaan. Namun kita menilai tingkatan-tingkatan ini hanya dengan perbandingan dengan suatu tingkat maksimum. Manusia bisa baik maupun buruk, sehingga kebaikan maksimum tidak mungkin ada pada kita. Oleh karena itu harus ada suatu tingkat maksimum lain untuk menjadi standar kesempurnaan, dan kita menyebut tingkat maksimum tersebut Tuhan. Apakah itu argumen? Anda bisa juga berkata, manusia berbeda-beda dalam tingkat kebawaan, namun kita bisa membuat perbandingan itu hanya dengan acuan pada suatu tingkat kebawaan yang sepenuhnya maksimum. Oleh karena itu harus ada satu sumber bau yang paling tinggi, dan kita menyebutnya Tuhan. Atau gantilah setiap dimensi dari perbandingan itu sesuka Anda, dan dapatkan sebuah kesimpulan yang sama dungunya. 5. Argumen teleologis, atau argumen desain. Hal-hal di dunia ini, khususnya hal-hal yang hidup, tampak seolah-olah mereka itu didesain. Tak satu hal pun yang kita tahu tampak terdesain kecuali jika ia didesain. Oleh karena itu, harus ada seorang pendesain, dan kita menyebutnya Tuhan. Aquinas sendiri menggunakan analogi tentang sebuah panah yang bergerak ke arah sebuah target, namun rudal pencari panas anti pesawat terbang modern akan lebih baik memenuhi maksudnya. Argumen desain tersebut merupakan satu-satunya argumen yang masih umum digunakan sekarang ini, dan argumen itu bagi banyak orang terdengar seperti argumen pamungkas. Darwin muda terkesan oleh argumen ini ketika, sebagai seorang pelajar Cambridge, ia membacanya dalam buku William Paley, Natural Theology. Sayang bagi Paley, Darwin dewasa membuang argumen itu. Mungkin tidak pernah ada penghancuran keyakinan umum yang lebih besar dengan menggunakan penalaran yang cerdas dibanding penghancuran Darwin atas argumen desain. Penghancuran tersebut sangat tidak disangka-sangka. Terima kasih kepada Darwin, tidak lagi benar untuk berkata bahwa tak satu hal pun yang kita tahu tampak terdesain kecuali jika ia didesain. Evolusi melalui seleksi alamiah menghasilkan suatu simulakra desain yang sangat bagus, yang meningkatkan puncak-puncak kompleksitas dan kecantikan yang luar biasa. Dan salah satu dari berbagai keunggulan pseudo-desain ini adalah sistem-sistem saraf yang, di antara berbagai pencapaian mereka yang lebih bagus, mewujudkan perilaku mencari tujuan yang sekalipun pada seekor serangga kecil, menyerupai suatu rudal pencari panas yang lebih canggih ketimbang sekadar anak panah sederhana. Saya akan kembali ke argumen desain ini dalam bab 4. Bab argumen ontologis dan argumen-argumen a priori yang lain. Argumen-argumen yang mendukung eksistensi Tuhan bisa dimasukkan dalam dua kategori, yakni kategori a priori dan kategori a posteriori. 5 bukti Thomas Aquinas di atas adalah argumen-argumen a posteriori, yang bersandar pada pengamatan atas dunia. Argumen-argumen a priori yang paling terkenal, yang bersandar pada proses pemikiran murni, adalah argumen ontologis, yang diajukan oleh St. Anselmus of Canterbury pada 1078 dan dikemukakan kembali dalam bentuk-bentuk yang berbeda oleh banyak filosof berikutnya. Suatu aspek aneh dari argumen Anselmus tersebut adalah bahwa argumen tersebut pada awalnya ditujukan bukan pada manusia melainkan pada Tuhan sendiri. Dalam bentuk sebuah doa, Anda akan menganggap bahwa entitas apapun yang mampu mendengar sebuah doa tidak akan memerlukan pembuktian eksistensinya sendiri. Menurut Anselmus, sangat mungkin untuk membayangkan sebuah ada yang tak satu hal pun yang lebih besar daripadanya bisa dibayangkan. Bahkan seorang ateis dapat membayangkan sebuah ada superlatif tersebut, meskipun ia akan menolak eksistensinya di dunia nyata. Namun, lanjut argumen tersebut,
sebuah ada yang tidak hadir di dunia nyata adalah karena kenyataan ini ada yang kurang sempurna. Oleh karena itu, kita menghadapi suatu kontradiksi dan tiba-tiba saja, Tuhan ada. Izinkan saya menerjemahkan argumen yang kekanak-kanakan ini ke dalam bahasa yang tepat, yakni bahasa taman bermain, taruhan, aku bisa membuktikan Tuhan ada. Taruhan, kau tidak bisa. Baik, bayangkan suatu hal yang paling sempurna, sesempurna mungkin. Oke, lalu, sekarang, apakah hal yang sempurna itu nyata? Apakah ia ada? Tidak, hal itu hanya ada dalam pikiranku. Jika hal itu nyata ia akan lebih sempurna, karena suatu hal yang benar-benar sempurna harus lebih baik ketimbang suatu hal dungu yang imajiner. Jadi saya telah membuktikan bahwa Tuhan ada. Semua orang ateis adalah orang-orang tolol. Saya menggambarkan orang sok tahu yang kekanak-kanakan tersebut memilih kata orang-orang tolol. Anselmus sendiri mengutip sajak pertama Psalm 14, si orang tolol berkata dalam hatinya, tidak ada Tuhan, dan ia lancang menggunakan nama tolol untuk orang ateis hipotetisnya. Demikianlah, bahkan si tolol yakin bahwa sesuatu ada dalam pemahaman, yang mana tidak ada sesuatu yang lebih besar daripadanya yang bisa dibayangkan. Karena, jika ia mendengar hal ini, ia memahaminya. Dan apapun yang dipahami, ada dalam pemahaman. Dan jelas bahwa, sesuatu yang mana tidak ada sesuatu yang lebih besar daripadanya yang bisa dibayangkan, tidak bisa ada hanya dalam pemahaman. Karena, andaikan ia ada hanya dalam pemahaman, maka ia dapat dibayangkan ada dalam realitas yang lebih besar. Gagasan bahwa kesimpulan-kesimpulan besar dapat muncul dari tipu daya logomakis seperti itu mencederai rasa estetik saya, jadi saya harus waspada dan berhenti menggunjingkan kata-kata seperti tolol. Bertrand Russell dengan menarik berkata, lebih mudah untuk merasa yakin bahwa pasti salah ketimbang menemukan dengan tepat di mana letak kesalahan tersebut. Russell sendiri ketika masih muda pernah yakin pada argumen itu. Saya ingat suatu saat, suatu hari pada 1894, ketika saya sedang berjalan di sepanjang Trinity Lane, saya berpikir sekejap bahwa argumen ontologis tersebut sahih. Saya keluar untuk membeli satu kaleng tembakau. Saat saya kembali, saya tiba-tiba melemparkan kaleng itu ke udara, dan berseru saat saya menangkapnya, Great Scott, argumen ontologis itu masuk akal. Saya bertanya-tanya, mengapa ia tidak mengatakan sesuatu seperti, Trent Scott, argumen ontologis itu tampak masuk akal. Namun tidakkah terlalu sulit dipercaya bahwa suatu kebenaran besar tentang alam semesta bisa muncul dari sekadar suatu permainan kata-kata? Saya lebih baik mulai bekerja memecahkan apa yang mungkin merupakan suatu paradoks, seperti paradoks Zeno. Bangsa Yunani menghadapi kesulitan untuk memahami bukti Zeno bahwa Achilles tidak akan pernah bisa mengejar si kura-kura. Namun mereka berpikir untuk tidak menyimpulkan bahwa oleh karena itu Achilles memang akan gagal mengejar si kura-kura itu. Sebaliknya, mereka menyebutnya paradoks dan menunggu generasi ahli matematika berikutnya untuk menjelaskan hal itu dengan teori rangkaian tak terbatas yang bertemu pada suatu nilai yang terbatas. Russell sendiri, tentu saja, sama mumpuninya seperti orang lain untuk memahami mengapa tidak ada kaleng tembakau yang dilemparkan ke atas sebagai perayaan atas kegagalan Achilles untuk mengejar si kura-kura itu. Mengapa ia tidak menerapkan kehati-hatian yang sama terhadap St. Anselmus? Saya curiga bahwa ia adalah seorang ateis yang terlalu terbuka dan jujur, terlalu mudah tertipu jika logika tampak mengharuskan hal itu. Atau mungkin jawabannya terletak pada sesuatu yang Russell tulis sendiri pada 1946, lama setelah ia mengeluarkan argumen ontologis tersebut. Pertanyaan yang sebenarnya adalah, adakah sesuatu yang dapat kita pikirkan yang semata-mata karena kenyataan bahwa kita dapat memikirkannya, diperlihatkan ada di luar pemikiran kita?
Setiap filosof cenderung akan mengatakan ya, karena pekerjaan seorang filosof adalah menemukan hal-hal menyangkut dunia dengan berpikir ketimbang mengamati. Jika ya adalah jawaban yang tepat, terdapat suatu jembatan dari pemikiran murni ke benda-benda. Jika tidak, maka tidak. Sebaliknya, apa yang saya rasakan adalah suatu kecurigaan yang spontan dan mendalam terhadap suatu garis pemikiran yang mencapai suatu kesimpulan yang sedemikian signifikan tanpa memasukkan satu potongan data dari dunia nyata. Mungkin hal itu semata-mata menunjukkan bahwa saya adalah seorang ilmuwan dan bukan filosof. Para filosof selama berabad-abad memang telah memikirkan secara serius argumen ontologis itu, baik yang mendukung maupun yang menentang. Filosof ateis J.L. Mackie memberikan suatu pembahasan yang sangat jelas dalam The Miracle of Theism. Saya memaksudkannya sebagai suatu pujian ketika saya mengatakan bahwa Anda hampir bisa mendefinisikan seorang filosof sebagai seseorang yang tidak memerlukan akal sehat untuk sebuah jawaban. Penyangkalan-penyangkalan yang paling definitif atas argumen ontologis tersebut biasanya dianggap berasal dari filosof David Hume tahun 1711 sampai tahun 1976, dan Immanuel Kant tahun 1724 sampai tahun 1804. Immanuel Kant menemukan kartu tipuan tersebut pada asumsi licik Anselmus bahwa eksistensi adalah lebih sempurna dibanding non-eksistensi. Filosof Amerika Norman Malcolm mengemukakannya sebagai berikut, doktrin bahwa eksistensi merupakan suatu kesempurnaan sangatlah aneh. Masuk akal dan benar untuk mengatakan bahwa rumah masa depan saya adalah rumah yang lebih baik jika rumah itu bersekat dibanding jika rumah itu tidak bersekat. Namun apa maknanya mengatakan bahwa rumah itu akan merupakan sebuah rumah yang lebih baik jika ia ada dibanding jika ia tidak ada? Seorang filosof lain, Douglas Gasking dari Australia mengemukakan poin tersebut dengan bukti ironisnya bahwa Tuhan tidak ada. Rekan sezaman Anselmus, Gaunilo mengemukakan suatu reduktio yang agak mirip. 1. Penciptaan dunia merupakan pencapaian yang paling luar biasa yang bisa dibayangkan. 2. Nilai sebuah penciptaan adalah produk dari A. Kualitas intrinsiknya, dan B. Kemampuan penciptanya. 3. Semakin besar cacat atau kelemahan si pencipta, semakin impresif pencapaian tersebut. 4. Kelemahan paling besar bagi seorang pencipta adalah non-eksistensi. 5. Oleh karena itu jika kita menganggap bahwa alam semesta adalah produk dari sebuah pencipta yang ada, kita dapat membayangkan suatu ada yang lebih besar, yakni sesuatu yang menciptakan segala sesuatu sementara ia tidak ada. 6. Oleh karena itu, suatu Tuhan yang ada bukan sebuah ada yang lebih besar yang terhadapnya suatu ada yang lebih besar lagi tidak bisa dibayangkan. Karena seorang pencipta yang lebih hebat dan luar biasa lagi adalah suatu Tuhan yang tidak ada. 7. Tuhan tidak ada. Tidak perlu dikatakan, Gasking tidak benar-benar membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Demikian juga, Anselmus tidak membuktikan bahwa ia ada. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Gasking sengaja bergurau. Sebagaimana ia sadari, eksistensi atau non-eksistensi Tuhan adalah suatu persoalan yang terlalu besar untuk diputuskan oleh prestidigitasi dialektis. Dan saya tidak menganggap bahwa penggunaan eksistensi sebagai suatu indikator kesempurnaan adalah persoalan terburuk dari persoalan-persoalan argumen tersebut. Saya lupa detail-detailnya. Namun saya pernah membuat jengkel suatu pertemuan teolog dan filosof dengan menggunakan argumen ontologis tersebut untuk membuktikan bahwa babi bisa terbang. Mereka merasa perlu menggunakan logika modalitas untuk membuktikan bahwa saya salah. Argumen ontologis tersebut, seperti semua argumen a priori yang mendukung eksistensi Tuhan, mengingatkan saya tentang seorang lelaki tua dalam poin counterpoint yang menemukan suatu bukti matematika tentang eksistensi Tuhan. Anda tahu rumusannya, M di atas 0 sama dengan ketidakterbatasan, M adalah angka positif baik,
mengapa tidak menurunkan persamaan tersebut pada suatu bentuk yang lebih sederhana dengan mengalihkan kedua sis dengan 0. Dalam kasus tersebut Anda melihat Z sama dengan ketidakterbatasan kali 0. Dengan kata lain, sebuah angka positif adalah produk dari 0 dan ketidakterbatasan. Tidakkah itu memperlihatkan penciptaan alam semesta oleh suatu kekuasaan yang tidak terbatas dari ketiadaan? Tidakkah demikian halnya? Atau ada suatu perdebatan yang terkenal pada abad ke-18 tentang eksistensi Tuhan, yang diselenggarakan oleh Catherine de Great, antara Ler seorang ahli matematika Swiss, dan Diderot seorang ensiklopedis besar pencerahan. Ler yang soleh maju ke arah Diderot yang ateistik dan dengan nada sangat yakin, menyampaikan tantangannya, Tuan, A plus B N sama dengan X, oleh karena itu Tuhan ada. Diderot mengundurkan diri, dan salah satu versi dari cerita tersebut mengisahkan dia mengundurkan diri dan kembali ke Prancis. Ler menggunakan apa yang mungkin disebut sebagai argumen from blending with science, yakni dalam kasus ini matematika. David Mills dalam Atheist Universe, membuat transkripsi wawancara radio dirinya oleh seorang juru bicara keagamaan, yang mengajukan hukum konservasi energi massa dalam suatu usaha sia-sia untuk berargumen dengan sains. Karena kita semua tersusun dari energi dan zat materi, tidakkah prinsip ilmiah itu memberi kredibilitas pada suatu keyakinan pada kehidupan abadi? Mills menjawab secara lebih sabar dan sopan ketimbang yang akan saya lakukan, karena apa yang dikatakan oleh sang pewawancara itu, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, tidak lebih dari sekadar, ketika kita mati, tidak ada satupun atom dari tubuh kita, dan tak ada energi yang hilang. Oleh karena itu kita abadi. Bahkan saya, dengan pengalaman saya yang panjang, tidak pernah menemui penalaran yang sedungu itu. Namun saya menemukan banyak bukti-bukti yang sangat bagus yang dikumpulkan di godlessgeeks.com, sebuah daftar lebih dari 300 bukti eksistensi Tuhan yang sangat riang dan lucu. Berikut ini saya kutipkan 6 buah bukti yang riang itu, mulai dengan bukti nomor 36. 36. Argumen penghancuran yang tak selesai, sebuah pesawat meledak dan membunuh 143 penumpang dan kru. Namun seorang anak kecil selamat dan hanya mengalami luka bakar. Karena itu Tuhan ada. 57. Argumen dunia-dunia yang mungkin, jika segala sesuatu berbeda, maka semua hal akan berbeda. Itu tidak baik, karena itu Tuhan ada. 38. Argumen kemauan belaka, saya benar-benar yakin pada Tuhan. Saya benar-benar yakin pada Tuhan. Saya yakin, saya yakin, saya yakin. Saya benar-benar yakin pada Tuhan. Karena itu Tuhan ada. 39. Argumen non-keyakinan, mayoritas penduduk dunia adalah orang-orang yang tidak beriman pada agama Kristen. Inilah yang diinginkan setan. Karena itu Tuhan ada. 40. Argumen pengalaman pasca kematian, orang X mati sebagai seorang ateis. Kini ia menyadari kesalahannya. Karena itu Tuhan ada. 41. Argumen penistaan emosional, Tuhan mencintai Anda. Bagaimana bisa Anda begitu tak berhati sehingga tidak percaya padanya? Karena itu Tuhan ada. Bab argumen keindahan. Tokoh lain dalam novel Aldous Huxley yang telah disebutkan tadi membuktikan eksistensi Tuhan dengan memainkan kuartet gesek Beethoven nomor 15 dalam A minor Heiliger dan Gesang di sebuah gramofon. Meskipun tidak meyakinkan, hal itu menggambarkan nada populer argumen tersebut. Saya tidak lagi menghitung berapa kali saya menerima suatu tantangan begitu tajam. Kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan Shakespeare? Gantilah itu dengan Schubert, Michelangelo, dan lain-lain. Argumen tersebut begitu lazim, saya tidak perlu mencatatnya lebih jauh. Namun logika di balik argumen itu tidak pernah dihuraikan. Dan semakin Anda memikirkannya, maka Anda akan semakin menyadari bahwa argumen itu kosong. Jelas kuartet-kuartet terakhir Beethoven sangat indah.
Demikian juga soneta-soneta Shakespeare. Karya-karya tersebut sangat indah jika Tuhan ada dan karya-karya tersebut sangat indah jika Tuhan tidak ada. Karya-karya tersebut tidak membuktikan eksistensi Tuhan, karya-karya tersebut membuktikan eksistensi Beethoven dan Shakespeare. Seorang konduktor hebat dikatakan pernah berkata, jika Anda mendengarkan Mozart, mengapa Anda perlu Tuhan? Saya pernah menjadi tamu minggu ini di sebuah acara radio British yang berjudul Desert Island Discs. Anda harus memilih 8 rekaman yang akan Anda bawa jika Anda terdampar di sebuah pulau terpencil. Salah satu pilihan saya adalah Mat dis Meherse Rein, dari kumpulan Bach yang berjudul St. Matnu Posien. Sang pewawancara tidak dapat memahami bagaimana saya bisa memilih musik religius tanpa menjadi religius. Anda mungkin juga bisa berkata, bagaimana Anda bisa menikmati Wuthering Heights ketika Anda sepenuhnya tahu bahwa Katie dan Heathcliff tidak pernah ada? Namun ada suatu poin tambahan yang ingin saya katakan, dan yang perlu dikatakan kapanpun agama diberi penghargaan atas Kapel Sistine atau Annunciation karya Rafael. Bahkan para seniman besar pun harus mengais nafkah, dan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Saya tidak punya alasan untuk ragu bahwa Rafael dan Michelangelo adalah orang-orang Kristen, sangat jelas bahwa itu adalah satu-satunya pilihan di masa mereka, namun kenyataan itu bukan sesuatu yang begitu penting. Kekayaan yang begitu melimpah telah membuat gereja menjadi patron utama seni. Seandainya saja sejarah berjalan secara berbeda, dan Michelangelo diberi pekerjaan untuk melukis langit-langit bangunan gedung besar Museum Sains, tidak mungkinkah dia akan menghasilkan sesuatu yang paling tidak sama inspiratifnya seperti Sistine Chapel? Betapa sedihnya kita yang tidak akan pernah mendengar Mesozoic Symphony karya Beethoven, atau opera The Expanding Universe karya Mozart. Dan betapa memalukan bahwa kita tidak lagi memiliki Evolution Oratorio karya Haydn, namun hal itu tidak menghalangi kita untuk menikmati Creation karyanya. Argumen tersebut bisa dikemukakan dari sisi lain, sebagaimana yang dengan mengejutkan disarankan oleh istri saya, Shakespeare diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang diperoleh dari gereja. Jelas kita tidak akan memiliki Hamlet, King Lear, dan Macbeth. Dan apa yang akan kita dapatkan? Apakah karya-karya besar yang seperti mimpi itu akan dihasilkan? Bayangkan saja, jika ada argumen logis yang menghubungkan eksistensi karya seni besar dengan eksistensi Tuhan, hal itu tidak dijelaskan oleh para pendukungnya. Pandangan itu sekadar diasumsikan terbukti pada dirinya sendiri, padahal sama sekali tidak. Mungkin pandangan itu akan dilihat sebagai versi lain dari argumen desain. Otak musikal Schubert merupakan suatu keajaiban yang menakjubkan, bahkan lebih dari mata vertebrata. Atau yang lebih rendah, mungkin pandangan itu merupakan suatu jenis kecemburuan terhadap kejeniusan. Bagaimana bisa orang lain membuat musik, puisi, seni yang sedemikian indah, sementara saya tidak bisa? Pasti Tuhan yang telah melakukannya. Bab argumen pengalaman pribadi. Salah satu teman mahasiswa saya yang lebih cerdas dan dewasa, dan sangat religius, pergi berkemah di Kepulauan Scottish. Di tengah malam dia dan kekasihnya terbangun di dalam tenda mereka karena suara iblis, si setan. Jelas sekali, suara itu sepenuhnya menyeramkan. Teman saya tersebut tidak akan melupakan pengalaman yang mengerikan ini, dan pengalaman ini merupakan salah satu faktor yang kemudian mendorongnya untuk menjadi pendeta. Saya yang masih muda terkesan oleh kisahnya, dan saya menceritakan kisah itu di sebuah pertemuan para ahli zoologi yang sedang bersantai di penginapan Rose and Crown, Oxford. 2 orang di antara para ahli zoologi itu kebetulan juga merupakan ahli ornitologi yang berpengalaman, dan mereka tertawa terbahak-bahak. Burung serewater dari Kepulauan Mang, teriak mereka dengan riang. Salah satu dari mereka kemudian menambahkan bahwa pekikan dan kotek yang menyeramkan dari spesies burung ini telah membuat mereka,
di berbagai bagian dunia dan dalam beragam bahasa, mendapatkan nama lokal, burung iblis. Banyak orang percaya pada Tuhan karena mereka percaya mereka telah melihat gambaran bayangannya, atau melihat malaikat atau sang perawan suci, dengan mata mereka sendiri. Atau ia berbicara kepada mereka di dalam diri mereka. Argumen pengalaman pribadi ini merupakan salah satu argumen yang paling meyakinkan bagi mereka yang mengklaim memilikinya. Namun argumen ini merupakan argumen yang paling kurang meyakinkan bagi orang lain, dan bagi orang yang punya pengetahuan tentang psikologi. Anda berkata bahwa Anda telah secara langsung mengalami Tuhan. Baik, orang lain memiliki pengalaman melihat atau bertemu gajah merah jambu. Namun hal itu mungkin tidak mengesankan Anda. Peter Sutcliffe, pembunuh dari Yorkshire, dengan jelas mendengar suara Yesus yang memerintahkan dia untuk membunuh para perempuan, dan dia dimasukkan ke penjara karena keamanan. George Bush mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan dia untuk menginvasi Irak, sayangnya Tuhan tidak memberinya wahyu bahwa tidak ada senjata pemusnah massal. Orang-orang yang berada di rumah sakit jiwa menganggap diri mereka Napoleon atau Charlie Chaplin, atau bahwa seluruh dunia berkonspirasi melawan mereka, atau bahwa mereka bisa menyalurkan pikiran-pikiran mereka ke dalam kepala orang lain. Kita menghibur mereka namun tidak menanggapi dengan serius keyakinan-keyakinan pribadi mereka tersebut, umumnya karena tidak banyak orang yang memilikinya. Pengalaman keagamaan berbeda hanya dalam arti bahwa orang-orang yang mengklaim memilikinya begitu beragam. Sam Harris tidak bersikap terlalu sinis ketika ia menulis, dalam The Ethic of Fight. Kita mempunyai banyak sebutan bagi orang-orang yang memiliki berbagai keyakinan yang tidak ada pendasaran rasionalnya. Ketika keyakinan-keyakinan mereka sangat umum kita menyebutnya religius. Jika tidak, mereka mungkin saja disebut gila, psikotik, atau membual. Jelas ada kewarasan dari segi jumlah. Dan meskipun demikian, sekadar merupakan suatu kebetulan sejarah bahwa dalam masyarakat kita apa yang dianggap normal adalah percaya bahwa Sang Pencipta alam semesta dapat mendengar pikiran-pikiran Anda, dan merupakan suatu gejala sakit jiwa untuk percaya bahwa ia berkomunikasi dengan Anda dengan kode Morse di jendela kamar Anda. Demikianlah, meskipun orang-orang religius umumnya tidak gila, keyakinan-keyakinan inti mereka jelas demikian. Saya akan kembali mengulas masalah halusinasi ini dalam bab 10. Otak manusia memiliki piranti simulasi yang sangat canggih. Mata kita tidak menyajikan secara tepat pada otak kita foto hal-hal yang ada di sekitar kita, atau film yang akurat tentang apa yang terjadi dari waktu ke waktu. Otak kita mengkonstruksi suatu model yang terus-menerus diperbaharui oleh urat-urat kode yang menjalar di sepanjang saraf optik. Ilusi-ilusi optik merupakan petunjuk yang jelas tentang hal ini. Kumpulan ilusi yang utama, contohnya adalah Necker Cube, muncul karena data inderawi yang diterima otak sesuai dengan dua alternatif model realitas. Otak kita, karena tidak memiliki dasar untuk memilih di antara keduanya, mengganti-ganti pilihan, dan kita mengalami serangkaian pertukaran dari satu model internal ke model internal yang lain. Gambar yang sedang kita lihat tampak nyaris secara harfiah, bertukar-tukar dan menjadi sesuatu yang lain. Piranti simulasi dalam otak tersebut terutama sangat mahir mengkonstruksi wajah dan suara. Di ambang jendela saya tergantung sebuah topeng plastik wajah Einstein. Ketika dilihat dari depan, topeng tersebut tentu saja tampak seperti wajah yang sebenarnya. Apa yang mengejutkan adalah bahwa, ketika dilihat dari belakang, dari sisi yang growong, topeng itu juga tampak seperti sebuah wajah nyata, dan persepsi kita tentangnya memang sangat aneh. Ketika orang yang menatap bergerak, wajah tersebut juga tampak mengikuti, bukan dalam pengertian yang tak meyakinkan sebagaimana mata Mona Lisa dikatakan mengikuti Anda. Topeng gowong tersebut benar-benar tampak seolah-olah ia bergerak. Orang-orang yang sebelumnya belum pernah melihat ilusi itu menarik nafas dengan kagum dan heran.
Yang lebih aneh, jika topeng tersebut ditempelkan pada meja putar yang berputar secara perlahan, topeng tersebut tampak menoleh ke arah yang benar saat Anda menatap sisi padatnya, dan ke arah yang berlawanan saat yang Anda lihat adalah sisi gerowongnya. Hasilnya adalah bahwa, ketika Anda melihat transisi dari satu sisi ke sisi yang lain, sisi yang akan muncul tampak menelan sisi yang berlalu. Itu adalah sebuah ilusi yang mencengangkan, yang layak dilihat. Kadang Anda bisa mendekat ke wajah yang gowong tersebut dan masih tidak melihat bahwa topeng wajah tersebut benar-benar gowong. Ketika Anda melihatnya, sekali lagi ada suatu pergeseran cepat, mungkin sebaliknya. Mengapa hal itu terjadi? Tidak ada trik tipuan dalam perbuatan topeng tersebut. Itu terjadi pada semua topeng yang gowong. Tipuan itu semuanya ada dalam otak orang yang melihat. Piranti simulasi yang ada dalam otak kita tersebut menerima data yang menunjukkan hadirnya sebuah wajah, mungkin tidak lebih dari sepasang mata, sebuah hidung, dan sebuah mulut dalam posisi yang sepenuhnya tepat. Setelah menerima isyarat-isyarat yang sederhana ini, otak kita kemudian bekerja. Piranti simulasi wajah dalam otak kita bekerja dan mengkonstruksi sebuah model wajah yang sepenuhnya nyata, meskipun realitas yang disajikan pada mata kita adalah sebuah topeng gowong. Ilusi perputaran ke arah yang salah tersebut muncul karena perputaran terbalik merupakan satu-satunya cara untuk memahami data optik ketika sebuah topeng gowong berputar dan terlihat sebagai sebuah topeng padat. Ini seperti ilusi piringan radar yang berputar yang kadang Anda lihat di bandara-bandara. Suatu model yang tidak tepat akan terlihat berputar ke arah yang salah, sampai otak kita menangkap model yang tepat dari piringan radar tersebut. Saya menguraikan ini semua untuk memperlihatkan kekuatan dari piranti simulasi otak yang menakjubkan. Piranti itu sangat mampu mengkonstruksi gambaran-gambaran dan penampakan-penampakan kekuatan yang paling nyata. Menstimulasi sesosok hantu atau malaikat atau perawan Maria hanya merupakan permainan anak-anak bagi piranti secanggih ini. Dan hal yang sama berlaku untuk pendengaran. Ketika kita mendengar suatu suara, suara itu dikirimkan ke saraf audio dan disampaikan ke otak namun tidak secara tepat sebagaimana jika melalui Bang dan Olufsen yang sangat cermat dan jitu. Seperti halnya dengan gambar, otak mengkonstruksi suatu model suara, yang didasarkan pada data saraf audio yang terus-menerus diperbaharui. Itulah yang menyebabkan mengapa kita mendengar bunyi sebuah trompet sebagai satu nada, dan bukan sebagai gabungan harmoni nada murni yang memberinya getar alat musik tiup. Sebuah klarinet yang memainkan nada yang sama terdengar, woody, dan sebuah oboe terdengar, reedy, karena keseimbangan harmoni yang berbeda. Jika Anda secara cermat memanipulasi sebuah synthesizer suara untuk menghamparkan harmoni yang berbeda tersebut satu demi satu, otak mendengarnya sebagai suatu kombinasi nada-nada murni untuk beberapa saat, sampai piranti simulasinya memahaminya, dan untuk selanjutnya kita hanya mengalami satu nada tunggal dari sebuah trompet atau oboe murni, atau apapun alat musik itu. Vokal-vokal dan konsonan-konsonan ucapan dan pembicaraan dikonstruksi dalam otak dengan cara yang sama, dan kemudian di level berikutnya, muncul tatanan yang lebih tinggi berupa fonem-fonem dan kata-kata. Saat masih kanak-kanak, saya pernah mendengar suara hantu, suatu suara laki-laki yang berbisik, seolah-olah sedang membaca atau berdoa. Saya hampir bisa, namun tidak sepenuhnya mendengar kata-kata itu, yang seperti memiliki warna nada yang serius dan hikmat. Saya pernah diceritai kisah-kisah tentang lubang pendeta di rumah-rumah purba, dan saya sedikit merasa ngeri. Namun saya turun dari ranjang dan perlahan mendekati sumber suara tersebut. Ketika saya semakin dekat, suara itu menjadi lebih keras, dan tiba-tiba suara itu bergemuruh di dalam kepala saya. Sekarang saya cukup dekat untuk mengetahui apa sebenarnya suara itu. Angin yang berhembus melalui lubang kunci,
menimbulkan suara-suara yang mirip dengan suara-suara yang oleh piranti simulasi suara dalam otak saya biasa digunakan untuk mengkonstruksi sebuah model suara laki-laki yang terdengar hikmat. Jika saya adalah seorang anak yang lebih sensitif dan mudah terpengaruh, sangat mungkin bahwa saya akan mendengar bukan saja ucapan yang tidak bisa dipahami melainkan kata-kata dan bahkan kalimat-kalimat tertentu. Dan jika saja saya mudah terpengaruh dan dibesarkan secara religius, saya akan mencari tahu kata-kata apa yang mungkin telah diucapkan angin itu. Pada saat yang lain, juga ketika saya masih kanak-kanak, saya melihat sebuah wajah bundar yang sangat besar menatap, dengan kekejian yang tak terkatakan, di sebuah jendela dari sebuah rumah biasa di sebuah desa di pinggir pantai. Dengan perasaan ragu bercampur takut, saya mendekat hingga saya berada cukup dekat untuk melihat apa sebenarnya benda itu, hanya suatu pola bayangan yang samar-samar mirip wajah yang disebabkan oleh bayangan horden jendela. Wajah itu, dan mimik jahatnya, telah dikonstruksi dalam otak kanak-kanak saya yang penakut. Pada tanggal 11 September tahun 2001, orang-orang yang alim menganggap bahwa mereka melihat wajah setan pada asap yang membumbung di menara kembar itu, sebuah tahayul yang ditopang oleh sebuah foto yang dipasang dan disebarluaskan di internet. Mengkonstruksi model-model merupakan suatu keahlian besar otak manusia. Ketika kita tidur, itu disebut mimpi. Ketika kita sadar, kita menyebutnya imajinasi. Atau ketika hal itu sangat jelas, disebut halusinasi. Sebagaimana yang akan dihuraikan dalam bab 10, anak-anak yang mempunyai teman-teman imajiner kadangkala melihat mereka dengan jelas, seolah-olah mereka nyata. Jika kita mudah tertipu, kita tidak menyadari apa wujud suatu halusinasi atau mimpi yang begitu jelas dan kita mengaku telah melihat atau mendengar hantu, atau sesosok malaikat, atau Tuhan, atau terutama jika kita kebetulan muda, perempuan dan beragama Katolik, yang muncul perawan suci Maria. Gambaran-gambaran dan penampakan-penampakan seperti itu jelas bukan dasar yang kuat untuk percaya bahwa hantu atau malaikat, Tuhan atau perawan suci, benar-benar ada. Pada mulanya, gambaran dan penampakan massa, seperti laporan bahwa 70.000 peziarah di Fatima di Portugis pada 1917 melihat matahari berkeping-keping dari angkasa dan kepingan-kepingannya menimpa kerumunan orang tersebut, lebih sulit dijelaskan. Tidak mudah untuk menjelaskan bagaimana 70.000 orang bisa memiliki halusinasi yang sama. Namun lebih sulit untuk menerima bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi, karena jika memang terjadi orang-orang di bagian dunia yang lain di luar wilayah Fatima juga akan melihatnya, dan tidak hanya melihatnya, melainkan juga menganggapnya sebagai suatu kehancuran besar sistem tata surya dan munculnya kekuatan-kekuatan yang cukup untuk menguapkan setiap orang ke udara. Dengan segera saya ingat pengujian David Hume yang ringkas dan bernas akan sebuah keajaiban. Tidak ada kesaksian yang memadai untuk meneguhkan sebuah keajaiban, kecuali jika kesaksian tersebut termasuk suatu jenis kesaksian di mana kesalahannya lebih ajaib dibanding kenyataan yang berusaha diteguhkannya. Mungkin tampak tidak mungkin bahwa 70.000 orang bisa serentak mengalami delusi, atau bisa serentak bersepakat untuk mengemukakan kebohongan massal. Atau bahwa sejarah salah dalam mencatat bahwa 70.000 orang mengaku melihat matahari meledak. Atau bahwa mereka semua secara serentak melihat suatu ilusi penglihatan. Namun apa yang tampak sebagai ketidakmungkinan tersebut jauh lebih mungkin dibanding kemungkinan yang lain, bahwa bumi tiba-tiba terenggut keluar dari orbitnya, dan sistem tata surya hancur, dan tak seorang pun di luar Fatima yang menyadarinya. Maksud saya, Portugis tidak seterpencil itu. Semua itulah yang perlu dikatakan tentang pengalaman-pengalaman pribadi akan Tuhan atau fenomena keagamaan yang lain. Jika Anda memiliki pengalaman seperti itu, Anda mungkin sangat percaya bahwa pengalaman itu nyata. Namun jangan berharap orang lain akan menanggapi hal itu secara serius,
terutama jika kita memiliki pengetahuan yang sangat kecil tentang otak dan cara kerjanya yang sangat hebat. Bab argumen kitab suci. Ada sebagian orang yang percaya pada Tuhan atas dasar bukti-bukti dari kitab suci. Argumen yang lazim, yang antara lain berasal dari C.S. Lewis yang memiliki pengetahuan yang lebih baik, menyatakan bahwa karena Yesus mengklaim sebagai putra Tuhan, maka ia pasti atau benar atau gila atau seorang pembohong. Gila, jahat, atau Tuhan. Atau dengan aliterasi yang hambar, gila, pembohong, atau Tuhan. Bukti-bukti sejarah bahwa Yesus mengklaim memiliki suatu status ilahiyah sangat minim. Namun sekalipun bukti-bukti itu bagus, trilema yang ada tersebut sangat tidak memadai. Suatu kemungkinan keempat, yang terlalu jelas untuk dikemukakan, adalah bahwa Yesus jelas-jelas salah. Demikian juga begitu banyak orang. Bagaimanapun, sebagaimana yang telah saya kemukakan, tidak ada bukti-bukti historis yang kuat bahwa ia pernah menganggap dirinya berstatus ilahiyah. Kenyataan adanya sesuatu yang tertulis meyakinkan bagi orang-orang yang tidak terbiasa untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, siapa yang menulisnya, dan kapan. Bagaimana mereka mengetahui apa yang ditulis? Apakah mereka, di masa mereka, benar-benar memaksudkan sebagaimana yang kita pahami di masa kita sekarang sebagai sesuatu yang mereka katakan? Apakah mereka adalah para pengamat yang netral? Atau apakah mereka memiliki suatu agenda yang mewarnai tulisan mereka? Sejak abad ke-19, para teolog yang terdidik telah mengemukakan suatu kasus besar bahwa kitab-kitab Injil bukan merupakan catatan-catatan yang dapat dipercaya tentang apa yang terjadi dalam sejarah dunia nyata. Semua kitab Injil tersebut ditulis jauh setelah kematian Yesus, dan juga setelah risalah-risalah Paul, yang hampir tidak menyebutkan apa yang dianggap fakta-fakta kehidupan Yesus. Semua itu kemudian disalin dan disalin ulang, melalui generasi-generasi Chinese whispers yang berbeda-beda, lihat bab 5, oleh para penulis yang tidak dapat dipercaya dan dalam banyak kasus memiliki agenda-agenda keagamaan mereka sendiri. Contoh yang baik dari penyisipan agenda-agenda keagamaan tersebut adalah keseluruhan legenda kelahiran Yesus di Bethlehem yang mengharukan, yang diikuti oleh pembunuhan besar-besaran Herod atas orang-orang yang tidak bersalah. Ketika kitab-kitab Injil tersebut ditulis, bertahun-tahun setelah kematian Yesus, tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia dilahirkan. Namun sebuah ramalan perjanjian lama, Micah 5:2, menjadikan orang-orang Yahudi menganggap bahwa Sang Mesias yang telah lama ditunggu akan terlahir di Bethlehem. Atas dasar ramalan ini, Injil John secara khusus menyebutkan bahwa para pengikutnya terkejut bahwa ia tidak terlahir di Bethlehem. Orang-orang lain berkata, inilah Sang Kristus. Namun sebagian yang lain berkata, apakah Kristus muncul dari Galili? Tidakkah kitab suci menyebutkan bahwa Kristus lahir dari keturunan Daud dan dari kota Bethlehem, di mana Daud berasal? Matius dan Lukas mengulas masalah tersebut secara berbeda, dengan menetapkan bahwa bagaimanapun Yesus pasti dilahirkan di Bethlehem. Namun mereka menganggapnya lahir di sana dengan cara-cara yang berbeda. Matius menyatakan bahwa Maria dan Joseph semula berada di Bethlehem, berpindah ke Nazaret lama setelah kelahiran Yesus, ketika mereka kembali dari Mesir di mana mereka melarikan diri dari Raja Herod dan pembunuhan besar-besaran atas orang-orang awam. Lukas sebaliknya mengakui bahwa Maria dan Joseph hidup di Nazaret sebelum Yesus dilahirkan. Jadi, bagaimana menempatkan mereka di Bethlehem di saat yang sangat penting tersebut, demi untuk memenuhi ramalan itu? Lukas mengatakan bahwa, pada masa ketika Quirinius adalah gubernur Syria, Kaisar Augustus menetapkan suatu sensus dengan tujuan menarik pajak, dan setiap orang harus kembali ke kotanya sendiri. Joseph berasal dari kampung halaman dan keturunan Daud, dan karena itu harus kembali ke kota Daud, yang disebut Bethlehem. Ini pasti tampak merupakan suatu pemecahan yang bagus.
Namun secara historis hal ini sama sekali tidak masuk akal, sebagaimana yang ditunjukkan oleh A.N. Wilson dalam bukunya yang berjudul Yesus dan Robin Lane Fox dalam bukunya The Unauthorized Version. Daud, jika ia ada, hidup hampir 1000 tahun sebelum Maria dan Joseph. Mengapa bangsa Romawi mengharuskan Joseph kembali ke kota tempat seorang leluhur jauh yang hidup 1000 tahun sebelumnya? Hal ini seolah-olah saya diharuskan untuk menetapkan, katakanlah, Ashby de la Zouch sebagai kampung halaman saya di sebuah formulir sensus, jika kebetulan bahwa saya bisa melacak garis keturunan saya ke Seiner de Daken, yang datang bersama William the Conqueror dan menetap di sana. Selain itu, Lukas menetapkan penanggalannya dengan menyebutkan secara ceroboh peristiwa-peristiwa yang bisa dicek secara cermat oleh para ahli sejarah. Memang ada sebuah sensus saat Gubernur Quirinius memerintah, sebuah sensus lokal, bukan sensus yang ditetapkan oleh Kaisar Augustus untuk seluruh kekaisaran, namun itu terjadi jauh setelahnya, 6 Masehi lama setelah kematian Herod. Lane Fox menyimpulkan bahwa kisah Lukas tersebut secara historis mustahil dan secara internal tidak koheren, namun ia bersimpati pada keadaan Lukas dan keinginannya untuk memenuhi ramalan micah tersebut. Dalam Free Inquiry edisi Desember tahun 2004, Tom Flynn, editor majalah yang sangat bagus tersebut, mengumpulkan sekumpulan artikel yang mendokumentasikan berbagai kontradiksi dan keretakan dalam kisah hari Natal yang sangat disukai. Flynn sendiri mendaftar banyak kontradiksi antara Matius dan Lukas, dua orang penulis Injil yang mengulas kelahiran Yesus. Robert Giluli memperlihatkan bagaimana semua unsur terpenting dari legenda Yesus, termasuk bintang di timur, kelahiran dari seorang perawan, pemujaan bayi tersebut oleh para raja, mukjizat-mukjizat, eksekusi, kebangkitan kembali dan kenaikan Yesus, dipinjam dari agama-agama lain yang telah ada di wilayah Mediterania dan Timur Dekat. Flynn menyatakan bahwa keinginan Matius untuk memenuhi ramalan-ramalan mesianik, yakni keturunan Daud lahir di Bethlehem, bagi para pembaca Yahudi bertentangan langsung dengan keinginan Lukas untuk menyesuaikan agama Kristen bagi orang-orang non-Yahudi, dan dengan menekan unsur-unsur kunci yang lazim dari agama-agama Helenistik pagan, yakni kelahiran dari seorang perawan, pemujaan oleh para raja, dan lain-lain. Berbagai kontradiksi yang diakibatkan oleh hal ini sangat jelas, namun terus-menerus diabaikan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang Kristen yang terdidik tidak memerlukan George Gershwin untuk meyakinkan mereka bahwa hal-hal yang Anda ketahui, yang Anda baca di dalam Injil, jelas tidak demikian halnya. Namun terdapat banyak orang Kristen yang tidak terdidik di luar sana, yang berpikir bahwa memang demikian halnya, yang meyakini Injil dengan sangat serius sebagai suatu rekaman harfiah dan tepat dari sejarah, dan dengan demikian sebagai bukti-bukti yang mendukung keyakinan-keyakinan keagamaan mereka. Apakah orang-orang ini tidak pernah membuka buku yang mereka yakini sebagai kebenaran harfiah? Mengapa mereka tidak menyadari berbagai kontradiksi yang sangat jelas tersebut? Tidakkah seorang literalis khawatir terhadap kenyataan bahwa Matius melacak keturunan Joseph dari Raja Daud melalui 28 generasi penengah, sementara Lukas menyebutkan 41 generasi? Lebih buruk lagi, hampir tidak ada persinggungan dalam nama-nama di kedua daftar tersebut. Bagaimanapun, jika Yesus benar-benar lahir dari seorang perawan, leluhur Joseph jadi tidak relevan dan tidak dapat digunakan untuk memenuhi ramalan perjanjian lama bahwa Sang Mesias harus berasal dari keturunan Daud. Seorang sarjana Injil Amerika, Bart Ehrman, dalam sebuah buku yang subjudulnya adalah The Story Behind Who Changed the New Testament and Why, menyingkap berbagai ketidakpastian yang begitu jelas yang menyelimuti teks-teks perjanjian baru. Dalam pengantar buku itu, Profesor Ehrman secara mengharukan menggambarkan perjalanan pendidikan pribadinya dari seorang fundamentalis yang sangat meyakini Injil menjadi seorang skeptis yang cermat, suatu perjalanan yang didorong oleh kesadaran awalnya tentang kesalahan teks-teks kitab suci yang begitu banyak.
Apa yang penting, ketika ia naik ke hierarki Universitas Amerika, dari tingkat terendah di Moody Bible Institute, ke Wheaton College yang memiliki tingkat yang sedikit lebih tinggi, namun masih merupakan alma mater Billy Graham, hingga ke Princeton yang merupakan hierarki tertinggi, setiap jenjang ia diperingatkan bahwa ia akan mendapatkan masalah jika terus berpegang pada agama Kristen fundamentalisnya di hadapan progresivisme yang begitu berbahaya. Dan demikianlah, hal itu terbukti. Dan kita para pembacanya, adalah orang-orang yang menikmati hasilnya. Buku-buku kritik Injil lain yang sangat ikonoklastik adalah buku karya Robin Lane Fox, The Unauthorized Version, yang telah disebutkan di atas, dan buku karya Jacques Berliner Blau, The Secular Bible. Keempat Injil yang termasuk dalam kanon resmi tersebut dipilih, secara kurang lebih arbitrer, dari sampel yang lebih besar yang paling tidak berjumlah selusin antara lain adalah Injil Thomas, Peter, Nicodemus, Philip, Bartolomeu dan Maria Magdalena. Injil-injil yang lain inilah yang dirujuk oleh Thomas Jefferson dalam suratnya kepada keponakannya. Saya lupa untuk menyatakan bahwa, ketika berbicara tentang Perjanjian Baru, kau harus membaca semua sejarah Kristus, baik yang ditulis oleh orang-orang yang ditetapkan oleh Dewan Kependetaan sebagai pseudo-evangelis, serta yang ditulis oleh orang-orang yang mereka sebut para evangelis. Karena para pseudo-evangelis ini mengklaim memiliki ilham yang sama seperti penulis-penulis yang lain, maka kau harus menilai klaim-klaim mereka tersebut dengan akal budimu sendiri, dan bukan dengan akal budi Dewan Pendeta tersebut. Injil-injil yang tidak termasuk ke dalam kanon dihapus oleh Dewan Kependetaan tersebut, mungkin karena Injil-injil tersebut memuat kisah-kisah yang lebih memalukan dan tidak masuk akal dibanding kisah-kisah yang termuat dalam keempat Injil kanon tersebut. Injil Thomas misalnya, memuat begitu banyak anekdot tentang Yesus di masa kanak-kanak yang menyalahgunakan kekuatan magisnya seperti seorang peri yang usil, dengan mengubah teman-teman bermainnya menjadi kambing, atau mengubah lempung menjadi burung pipit, atau memberi ayahnya suatu keahlian tukang kayu. Mungkin ada yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mempercayai kisah-kisah mukjizat yang dangkal seperti yang ada dalam Injil Thomas tersebut. Namun juga sama sekali tidak ada alasan untuk mempercayai keempat Injil kanon tersebut. Semua Injil itu memiliki status legenda, dan secara faktual sama meragukannya seperti kisah-kisah tentang Raja Arthur dan para kesatrianya di meja bundar. Sebagian besar dari apa yang sama-sama ada dalam keempat Injil kanon tersebut berasal dari sebuah sumber yang sama, yakni Injil Markus atau suatu karya yang telah hilang, yang mana Markus adalah leluhur paling awal yang masih ada. Tidak seorang pun yang mengetahui siapa keempat evangelis tersebut, namun hampir pasti bahwa mereka tidak pernah bertemu dengan Yesus secara langsung. Banyak dari apa yang mereka tulis sama sekali bukan merupakan usaha jujur untuk menuliskan sejarah, melainkan sekadar suatu pengolahan kembali Perjanjian Lama dalam bentuk baru, karena para pembuat Injil tersebut sangat yakin bahwa kehidupan Yesus harus sesuai dengan ramalan-ramalan Perjanjian Lama. Bahkan sangat mungkin untuk mengajukan suatu kasus sejarah yang sangat serius, meskipun tidak didukung secara luas, bahwa Yesus sama sekali tidak pernah ada, sebagaimana yang dilakukan antara lain oleh Profesor G.A. Wells dari Universitas London dalam sejumlah bukunya, termasuk Did Jesus Exist? Meskipun Yesus mungkin ada, para sarjana Injil yang mempunyai reputasi bagus pada umumnya tidak melihat Perjanjian Baru, dan demikian juga Perjanjian Lama, sebagai suatu rekaman yang dapat dipercaya tentang apa yang benar-benar terjadi dalam sejarah, dan saya selanjutnya tidak akan menganggap Injil sebagai bukti-bukti bagi suatu jenis keilahiahan. Dalam kata-kata Thomas Jefferson yang bijak, dalam tulisannya kepada pendahulunya, John Adams, akan datang suatu masa ketika generasi mistik Yesus dengan Yang Maha Agung sebagai Bapaknya, dalam rahim seorang perawan, akan dikelompokkan bersama fabel generasi Minerva dalam pikiran Jupiter. Novel dan Brown, The Da Vinci Code,
dan film yang didasarkan pada novel tersebut, memunculkan suatu kontroversi yang sangat besar dalam lingkaran gereja. Umat Kristen disarankan untuk memboikot film tersebut dan memprotes gedung-gedung bioskop yang memutar film itu. Memang novel itu dari awal hingga akhir merupakan karangan fiksi yang ditemukan dan dikarang. Dalam hal itu, novel tersebut persis sama seperti Injil. Satu-satunya perbedaan antara The Da Vinci Code dan Injil adalah bahwa Injil merupakan fiksi kuno, sementara The Da Vinci Code adalah fiksi modern. Bab argumen para ilmuwan hebat yang religius. Mayoritas besar manusia-manusia yang secara intelektual menonjol tidak percaya pada agama Kristen, namun mereka menyembunyikan kenyataan itu pada publik, karena mereka khawatir akan kehilangan penghasilan mereka. Bertrand Russell. Newton adalah seorang yang religius. Siapa Anda yang menganggap diri Anda lebih unggul dibanding Newton, Galileo, Kepler, dan selainnya? Jika Tuhan cukup baik bagi orang-orang semacam mereka, sekarang kamu pikir kamu ini siapa? Bukannya memperbaiki argumen yang memang sudah buruk itu, sebagian kaum apologis bahkan menambahkan nama Darwin, di mana ada rumor yang terus tersebar luas namun jelas sekali keliru bahwa dia melakukan konversi menjelang kematiannya, suatu rumor yang terus beredar seperti bau busuk. Dalam rumor itu mereka bercerita tentang seorang Lady Hope, yang menceritakan sebuah kisah yang mengharukan tentang Darwin yang terbaring di atas bantal saat senja menghampar. Di sampingnya terdapat perjanjian lama, dan kemudian dia membuat pengakuan bahwa evolusi sepenuhnya salah. Dalam bagian ini, saya sebagian besar akan berkonsentrasi pada para ilmuwan, karena untuk alasan-alasan yang mungkin tidak terlalu sulit dibayangkan, orang-orang yang terus-menerus menyebutkan nama-nama individu terkenal sebagai contoh orang-orang yang religius biasanya memilih para ilmuwan. Newton memang mengklaim sebagai seorang religius. Demikian juga hampir setiap orang sampai abad ke-19, ketika lebih sedikit terdapat tekanan sosial dan yudisial dibanding abad-abad sebelumnya untuk menganut suatu agama, dan lebih banyak terdapat dukungan ilmiah untuk meninggalkannya. Tentu saja terdapat beberapa pengecualian di kedua sisi. Bahkan sebelum Darwin, tidak semua orang adalah seorang yang beriman, sebagaimana yang diperlihatkan oleh James Hout dalam bukunya yang berjudul 2000 Years of Disbelief. Dan setelah Darwin, beberapa ilmuwan terkenal masih ada yang percaya pada agama. Kita tidak punya alasan untuk meragukan ketulusan Michael Faraday sebagai seorang Kristen, bahkan setelah masa ketika dia pasti sudah mengetahui karya Darwin. Ia adalah seorang anggota sekte Sandemanian, para anggotanya sekarang ini hampir sepenuhnya punah, yang percaya pada penafsiran harfiah atas Injil, yang secara ritual membasuh kaki anggota-anggota yang baru diangkat dan percaya pada kehendak Tuhan. Faraday menjadi ketua pada 1860, setahun setelah The Origin of Species diterbitkan, dan ia meninggal dunia sebagai seorang Sandemanian pada 1867. Kolega Faraday yang adalah seorang ahli teori dan seorang eksperimentalis, James Clerk Maxwell, juga merupakan seorang Kristen yang sama-sama soleh. Demikian juga ahli fisika terkenal Inggris abad ke-19 yang lain, William Thomson, Lord Kelvin, yang mencoba membuktikan bahwa evolusi tersangkal karena kurangnya waktu. Penanggalan-penanggalan yang salah dari ahli termodinamika besar tersebut mengasumsikan bahwa matahari adalah suatu jenis api, bahan bakar yang terbakar yang akan habis dalam puluhan juta tahun, bukan ribuan juta tahun. Kelvin jelas tidak pernah menyangka akan adanya energi nuklir. Untungnya, pada pertemuan British Association pada 1903, kesempatan jatuh pada Sir George Darwin, putra kedua Charles Darwin, untuk membela ayahnya yang kurang dihargai dengan merujuk pada penemuan Curies tentang radium, dan menyangkal perkiraan awal dari Lord Kelvin yang masih hidup tersebut. Ilmuwan-ilmuwan besar yang meyakini agama semakin sulit ditemukan selama abad ke-20, namun bukannya tidak ada sama sekali.
Saya curiga bahwa ilmuwan-ilmuwan yang ada sekarang ini religius hanya dalam pengertian Einsteinian yang sebagaimana yang saya katakan dalam bab 1, menggunakan kaca itu secara tidak tepat. Meskipun demikian, ada contoh-contoh yang jelas tentang para ilmuwan mumpuni yang secara tulus religius dalam pengertian yang sepenuhnya tradisional. Di kalangan para ilmuwan Inggris sekarang ini, 3 nama muncul dan umum dikenal dalam suatu firma para pengacara Dickensian, Peacock, Stannard, dan Polkinghorne. Ketiganya telah memenangkan penghargaan Templeton atau menjabat sebagai Dewan Pengawas Templeton. Setelah berbagai diskusi yang menyenangkan dengan mereka semua, baik secara terbuka maupun secara pribadi, saya tetap merasa heran, bukan terhadap keyakinan mereka pada suatu pembuat hukum kosmik, melainkan terhadap keyakinan mereka pada detail-detail agama Kristen, kebangkitan kembali, pengampunan dosa, dan sebagainya. Juga ada contoh-contoh ilmuwan yang ada di Amerika Serikat yang meyakini agama, misalnya Francis Collins, Ketua Administrasi Human Genome Project resmi cabang Amerika. Namun, sebagaimana di Inggris, mereka ini sangat jarang dan menjadi bahan keheranan yang menggelikan bagi kolega-kolega mereka di komunitas akademis. Pada 1996, di kebun kampus lamanya di Cambridge, Clare, saya mewawancarai teman saya Jim Watson, jenius pendiri Human Genome Project tersebut, untuk siaran dokumenter televisi BBC yang sedang saya buat tentang Gregor Mendel, jenius pendiri ilmu genetika. Mendel, tentu saja adalah seorang religius, seorang pendeta Augustinian. Namun hal itu terjadi pada abad ke-19, ketika menjadi seorang pendeta merupakan cara termudah bagi Mendel muda untuk bisa terus bergelut dengan sains. Bagi dia, profesi kependetaan itu sama dengan dana bantuan penelitian. Saya bertanya kepada Watson apakah dia tahu banyak ilmuwan religius sekarang ini. Ia menjawab, hampir tidak sama sekali. Kadang saya bertemu dengan mereka, dan saya sedikit merasa malu karena, Anda tahu, saya tidak bisa percaya seseorang menerima kebenaran melalui wahyu. Francis Crick, kolega Watson dan salah satu pencetus keseluruhan revolusi genetika molekular, melepaskan keanggotaannya di Carlisle College, Cambridge, karena keputusan Carlisle College tersebut untuk membangun sebuah kapel atas pesanan seorang penyandang dana. Dalam wawancara saya dengan Watson di Clare, saya dengan hati-hati menyatakan kepadanya bahwa, tidak seperti dirinya dan Crick, sebagian orang tidak melihat adanya konflik antara sains dan agama, karena mereka mengklaim bahwa sains berkenaan dengan bagaimana hal ilmuwan bekerja dan agama berkenaan dengan untuk apa semua ini. Watson menjawab dengan tegas, baik, saya kira kita ini tidak untuk sesuatu apapun. Kita hanyalah produk-produk dari evolusi. Anda dapat mengatakan, hidup Anda pasti sangat suram jika Anda menganggap bahwa tidak ada suatu tujuan. Namun saya sedang berencana untuk makan siang yang nikmat. Kami memang kemudian makan siang dengan nikmat. Usaha-usaha kaum apologis untuk menemukan ilmuwan-ilmuwan modern yang istimewa dan religius menemui jalan buntu, dan hanya menghasilkan suara hampa dari dasar tong-tong yang telah dikosongkan. Satu-satunya website yang bisa saya temukan yang mengklaim mendaftar para ilmuwan Kristen pemenang hadiah Nobel, hanya memuat 6 nama dari sekitar beberapa ratus ilmuwan pemenang Nobel. Dari ke-6 nama ini, 4 nama di antaranya ternyata sama sekali bukan pemenang Nobel, dan 1 nama di antaranya, sepengetahuan saya, adalah orang tak beriman yang menghadiri gereja murni karena alasan-alasan sosial. Sebuah studi yang lebih sistematis oleh Benjamin Beit Halahmi, menemukan bahwa di kalangan para penerima hadiah Nobel di bidang sains, serta para pemenang di bidang kesusastraan, terdapat suatu tingkat ireligiusitas yang sangat tinggi, saat dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat tempat asal mereka. Sebuah studi dalam jurnal terkemuka, Nature,
yang dilakukan oleh Larson dan Witham pada 1998 memperlihatkan bahwa di antara para ilmuwan Amerika yang dianggap cukup istimewa oleh kolega-kolega mereka untuk dipilih menjadi anggota National Academy of Sciences, setara dengan menjadi anggota Royal Society di Britania, hanya sekitar 7% yang percaya pada seorang Tuhan personal. Keberlimpahan kaum ateis yang begitu besar ini merupakan kebalikan mutlak dari profil masyarakat Amerika pada umumnya, di mana sekitar 90% penduduknya adalah orang-orang yang percaya pada adanya entitas-entitas supernatural. Angka untuk ilmuwan-ilmuwan yang kurang istimewa, yang tidak terpilih menjadi anggota National Academy, sedang-sedang saja. Sebagaimana yang terjadi pada sampel yang lebih istimewa tersebut, orang-orang beriman yang religius adalah minoritas, namun minoritas yang kurang mencolok, sekitar 40%. Semua ini sepenuhnya seperti yang saya duga, bahwa ilmuwan-ilmuwan Amerika kurang religius dibanding publik Amerika pada umumnya, dan bahwa ilmuwan-ilmuwan yang paling istimewa juga adalah orang-orang yang paling kurang religius. Apa yang sangat menonjol adalah pertentangan ekstrim antara religiusitas publik Amerika pada umumnya dan ateisme elit-elit intelektualnya. Sedikit menggelikan bahwa website kreasionis terkemuka, Answers in Genesis, mengutip studi Larson dan Witham tersebut, bukan untuk bukti-bukti bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan agama, melainkan sebagai suatu senjata dalam pertempuran internal mereka melawan kaum apologis religius lawan mereka yang mengklaim bahwa evolusi tidak bertentangan dengan agama. Di bawah tajuk utama, National Academy of Science is Godless to the Core, Answers in Genesis mengutip paragraf kesimpulan dari surat Larson dan Witham kepada editor Nature. Saat kami mengumpulkan penemuan-penemuan kami, National Academy of Sciences menerbitkan sebuah brosur yang mendorong pengajaran evolusi di sekolah-sekolah publik, suatu sumber fiksi yang terus berlanjut antara komunitas ilmiah dan beberapa orang Kristen konservatif di Amerika Serikat. Brosur tersebut meyakinkan para pembaca, apakah Tuhan ada atau tidak merupakan suatu pertanyaan yang terhadapnya sains netral. Presiden NAS, Bruce Alberts berkata, ada banyak anggota yang sangat terkemuka dari akademi ini yang merupakan orang-orang yang sangat religius, orang-orang yang percaya pada evolusi, banyak di antaranya adalah para ahli biologi. Survei kami memperlihatkan hal yang sebaliknya. Alberts, menurut seseorang meyakini Noma karena alasan-alasan yang telah saya bahas di bagian, kaum evolusionis aliran Neville Chamberlain, lihat bab 2. Answers in Genesis memiliki suatu agenda yang sangat berbeda. Lembaga di Britania dan negara-negara Commonwealth termasuk Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Pakistan, Afrika Anglofon, dan lain-lain, yang setara dengan National Academy of Sciences di Amerika Serikat adalah The Royal Society. Ketika buku ini sedang dicetak, kolega-kolega saya, Elizabeth Conwell dan Michael Stirat, sedang menuliskan penelitian mereka yang lebih menyeluruh tentang opini-opini keagamaan dari para anggota The Royal Society. Kesimpulan-kesimpulan para penulisnya akan diterbitkan seluruhnya nanti, namun mereka dengan baik hati telah mengizinkan saya untuk mengutip temuan-temuan awal mereka di sini. Mereka menggunakan teknik standar untuk mengukur opini, skala 7-point Likert type. Polling tersebut dilakukan terhadap mayoritas dari 1074 anggota The Royal Society yang memiliki alamat email, dan sekitar 23% memberi respons, suatu angka yang bagus untuk jenis studi ini. Mereka diberi berbagai macam proposisi, misalnya, saya percaya pada seorang Tuhan personal, yakni zat yang mengawasi individu-individu, mendengar dan menjawab doa, melihat dosa dan pelanggaran hukum, dan memberikan pengadilan. Untuk tiap-tiap proposisi tersebut, mereka diminta untuk memilih nomor dari 1, sangat tidak setuju, sampai 7, sangat setuju. Sedikit sulit untuk membandingkan secara langsung hasil-hasilnya dengan studi Larson dan Witham,
karena Larson dan Witham menggunakan sebuah skala 3 poin untuk para anggota akademi tersebut, bukan skala 7 poin, namun kecenderungan umumnya sama. Mayoritas besar FRS seperti halnya mayoritas besar anggota Akademi Amerika Serikat, adalah orang-orang ateis. Hanya 3,3% dari para anggota The Royal Society yang sangat setuju dengan pernyataan bahwa ada satu Tuhan personal, yakni memilih angka 7 dalam skala tersebut, sementara 78,8% sangat tidak setuju, yakni memilih angka 1 dalam skala tersebut. Jika Anda mendefinisikan orang-orang yang beriman sebagai mereka yang memilih angka 6 atau 7, dan jika Anda mendefinisikan orang-orang yang tak beriman sebagai mereka yang memilih angka 1 atau 2, maka terdapat 213 orang yang tak beriman dan hanya 12 orang yang beriman. Seperti Larson dan Witham, dan sebagaimana yang diamati oleh Beit Hallahmi dan Argyle, Conwell dan Stirat menemukan suatu kecenderungan kecil namun signifikan bagi para ilmuwan ahli biologi untuk menjadi lebih ateistik dibanding para ilmuwan ahli fisika. Untuk detail-detail lebih jauh, dan kesimpulan-kesimpulan lain mereka yang sangat menarik, silahkan merujuk pada tulisan mereka sendiri ketika karya itu diterbitkan. Bertolak dari para ilmuwan elit National Academy dan The Royal Society tersebut, apakah terdapat bukti-bukti bahwa, dalam populasi pada umumnya, orang-orang ateis cenderung berasal dari kalangan yang berpendidikan lebih baik dan lebih cerdas? Beberapa studi penelitian telah diterbitkan tentang hubungan statistik antara religiusitas dan tingkat pendidikan, atau antara religiusitas dan IQ. Michael Shermer, dalam How We Believe menjabarkan sebuah survei besar atas orang-orang Amerika yang dipilih secara acak yang ia lakukan bersama dengan koleganya, Frank Suloway. Salah satu di antara banyak temuan mereka yang menarik adalah penemuan bahwa religiusitas memang terkait secara negatif dengan pendidikan, yakni orang yang berpendidikan lebih tinggi kurang cenderung religius. Religiusitas juga terkait secara negatif dengan minat pada sains dan sangat kuat dengan liberalisme politik. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan dari temuan-temuan ini. Demikian juga tidak ada sesuatu yang mengejutkan dari fakta bahwa ada hubungan positif antara religiusitas dan religiusitas orang tua. Para sosiolog yang mempelajari anak-anak Inggris telah menemukan bahwa hanya sekitar 1 dari 12 anak yang meninggalkan keyakinan-keyakinan keagamaan orang tua mereka. Sebagaimana yang mungkin Anda perkirakan, peneliti-peneliti yang berbeda mengukur sesuatu dengan cara-cara yang berbeda, sehingga menjadi sulit untuk membandingkan studi-studi yang berbeda. Meta-analisa adalah teknik yang dengannya seorang peneliti mengkaji semua karya penelitian yang telah diterbitkan tentang sebuah topik, dan menghitung jumlah karya yang menyimpulkan satu hal, dibanding dengan jumlah karya yang menyimpulkan sesuatu yang lain. Tentang persoalan agama dan IQ, satu-satunya meta-analisa yang saya ketahui adalah yang diterbitkan oleh Paul Bell dalam Mensa Magazine pada 2002. Mensa adalah asosiasi individu-individu dengan IQ tinggi, dan tidak mengejutkan jurnal mereka memuat artikel-artikel tentang satu hal yang menyatukan mereka. Bell menyimpulkan, dari 43 studi yang dilakukan sejak 1927 tentang hubungan antara keyakinan keagamaan dan kecerdasan seseorang dan tingkat pendidikan, semuanya kecuali 4 menemukan suatu hubungan terbalik. Yakni, semakin tinggi kecerdasan atau tingkat pendidikan seseorang, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menjadi religius atau meyakini suatu jenis keyakinan. Sebuah meta-analisa cenderung kurang spesifik dibanding tiap-tiap studi yang menjadi bahan kajiannya. Akan menarik untuk melihat lebih banyak studi tentang masalah-masalah ini, serta lebih banyak studi tentang para anggota badan-badan elit seperti akademi-akademi nasional yang lain, dan tentang para pemenang penghargaan-penghargaan besar seperti Nobel, De Crawford, De Field, De Kyoto, De Cosmos dan yang lain. Saya berharap bahwa edisi berikutnya dari buku ini akan memuat data-data seperti itu.
Kesimpulan yang masuk akal dari studi-studi yang ada adalah bahwa kaum apologis keagamaan mungkin akan bijak untuk lebih tidak berisik ketimbang yang biasanya mereka lakukan menyangkut persoalan tokoh-tokoh model yang dikagumi, setidaknya jika itu menyangkut kaum ilmuwan. Bab pertaruhan Pascal. Ahli matematika terkemuka Prancis, Blaise Pascal, berpendapat bahwa sebesar apapun rintangan terhadap eksistensi Tuhan yang mungkin ada, terdapat asimetri yang bahkan lebih besar dalam hukuman untuk menganggap bahwa eksistensi Tuhan salah. Anda lebih baik percaya pada Tuhan, karena jika Anda benar Anda akan mendapatkan kebahagiaan abadi dan jika Anda salah maka hal itu sama sekali tidak apa-apa. Sebaliknya, jika Anda tidak percaya pada Tuhan dan Anda ternyata salah, Anda akan mendapatkan hukuman abadi. Sedangkan jika Anda benar, hal itu sama sekali tidak ada bedanya. Pada permukaannya, keputusan tersebut sangat jelas dengan sendirinya. Percayalah pada Tuhan. Namun, ada sesuatu yang sangat aneh tentang argumen tersebut. Percaya atau yakin bukan sesuatu yang bisa Anda putuskan untuk lakukan sebagai kebijakan. Paling tidak, itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan untuk lakukan sebagai suatu tindakan yang berasal dari kemauan. Saya bisa memutuskan untuk pergi ke gereja dan saya bisa memutuskan untuk membaca Nisenekrit, dan saya bisa memutuskan untuk bersumpah berdasarkan setumpukan Injil yang saya yakini setiap kata yang ada di dalamnya. Namun tak satu pun dari semua itu yang bisa membuat saya benar-benar meyakininya jika saya tidak yakin. Pertaruhan Pascal tersebut hanya bisa menjadi argumen untuk pura-pura yakin pada Tuhan. Dan Tuhan yang Anda klaim Anda yakini lebih baik bukan jenis yang maha mengetahui atau dia akan mengetahui penipuan itu. Gagasan menggelikan bahwa meyakini adalah sesuatu yang bisa Anda putuskan untuk lakukan dengan cerdas diejek oleh Douglas Adam dalam The Gunless Holistic Detective Agency, di mana kita bertemu dengan Electric Monk Mekanis, suatu alat bantu yang Anda beli untuk melakukan apa yang Anda yakini untuk Anda. Model istimewa tersebut diiklankan sebagai mampu meyakini hal-hal yang tidak akan mereka yakini di Salt Lake City. Namun mengapa kita begitu bersedia menerima gagasan bahwa satu hal yang harus Anda lakukan jika Anda ingin menyenangkan Tuhan adalah meyakininya? Apa yang begitu istimewa dengan meyakini? Tidakkah itu mungkin seperti berarti bahwa Tuhan tidak akan membalas kebaikan hati, atau kedermawanan, atau kerendahan hati, atau ketulusan? Bagaimana jika Tuhan adalah seorang ilmuwan yang melihat kejujuran dalam mengejar kebenaran sebagai nilai tertinggi? Memang, tidakkah perancang alam semesta haruslah seorang ilmuwan? Bertrand Russell ditanya apa yang akan dia katakan jika ia meninggal dunia dan mendapati dirinya di hadapan Tuhan, yang meminta penjelasan mengapa Russell tidak percaya kepadanya. Tidak ada cukup bukti, Tuhan, tidak ada cukup bukti. Demikian jawaban yang menurut saya adalah jawaban abadi Russell. Tidakkah Tuhan akan lebih menghargai skeptisisme Russell yang demikian berani, juga pasifismenya yang begitu berani yang menjadikannya dipenjara pada Perang Dunia Pertama, ketimbang penghargaannya pada pertaruhan Pascal yang pengecut? Dan meskipun kita tidak dapat tahu jalan mana yang akan dipilih Tuhan, kita tidak perlu tahu demi untuk menyangkal pertaruhan Pascal tersebut. Ingat, kita sedang berbicara tentang taruhan, dan Pascal tidak mengklaim bahwa taruhannya akan mudah terbukti. Apakah Anda akan bertaruh bahwa Tuhan akan lebih menghargai keyakinan tak jujur yang dangkal, atau bahkan keyakinan yang jujur dibanding skeptisisme yang jujur? Selain itu, andaikan bahwa Tuhan yang Anda temui ketika Anda mati ternyata adalah Baal, dan andaikan bahwa Baal sama pendengkinya seperti lawan lamanya, Yahweh. Tidakkah Pascal lebih baik bertaruh tidak ada Tuhan sama sekali ketimbang bertaruh demi Tuhan yang keliru? Memang, tidakkah jumlah kemungkinan jenis dewa dan dewi yang terhadapnya seseorang bisa bertaruh meruntuhkan keseluruhan logika Pascal? Pascal mungkin sedang bergurau ketika dia mengajukan pertaruhannya, sebagaimana saya juga bercanda menyenangkan Tuhan adalah meyakininya.
dalam penyangkalan saya terhadap pertaruhan itu. Namun saya telah bertemu dengan orang-orang, misalnya dalam sesi tanya jawab setelah suatu acara ceramah, yang dengan serius mengajukan pertaruhan Paskal tersebut sebagai suatu argumen untuk mendukung keyakinan pada Tuhan. Jadi ini layak dibahas secara singkat di sini. Terakhir, apakah mungkin untuk mendukung suatu jenis anti pertaruhan Paskal? Andaikan bahwa kita mengakui bahwa memang ada suatu kemungkinan kecil bahwa Tuhan ada. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa Anda akan menjalani hidup yang lebih baik dan lebih penuh jika Anda bertaruh untuk ketidakadaan Tuhan, ketimbang Anda bertaruh bahwa Tuhan ada dan karena itu Anda membuang-buang waktu Anda yang berharga untuk menyembah Tuhan, berkorban demi Tuhan, berperang dan mati demi Tuhan, dan sebagainya. Saya tidak akan mengkaji lebih jauh persoalan ini di sini, namun para pembaca mungkin perlu mengingat hal ini ketika kita beralih ke bab-bab berikutnya yang mengulas konsekuensi-konsekuensi jahat yang bisa muncul dari keyakinan dan kesolehan keagamaan. Bab argumen-argumen Bayesian. Saya kira kasus teraneh yang saya lihat dikemukakan untuk mendukung eksistensi Tuhan adalah argumen Bayesian yang belakangan ini diajukan oleh Stephen Unwin dalam The Probability of God. Saya ragu-ragu untuk memasukkan argumen ini, yang lebih lemah dan kurang dihargai di masa lalu dibanding argumen-argumen lain. Namun, buku Unwin tersebut mendapatkan perhatian jurnalistik yang sangat besar ketika ia diterbitkan pada 2003, dan ia juga mengajukan beberapa jenis penjelasan. Saya sedikit bersimpati pada tujuan-tujuan Unwin karena, sebagaimana dijelaskan dalam bab 2, saya yakin eksistensi Tuhan sebagai suatu hipotesa ilmiah pada dasarnya dapat diteliti. Selain itu, usaha quixotic Unwin untuk memberi angka pada probabilitas tersebut sangat lucu. Subjudul buku itu, A Simple Calculation That Proves the Ultimate Truth, dalam edisi terakhir mungkin berasal dari penerbit, karena rasa percaya diri yang terlalu besar tersebut tidak tertemukan dalam teks Unwin. Buku itu lebih baik dilihat sebagai panduan how-to, bagaimana caranya untuk, semacam Bayes Theorem for Dummies, yang menggunakan eksistensi Tuhan sebagai kasus studi yang agak main-main. Unwin menggunakan suatu pembunuhan hipotetis sebagai batu ujian untuk memperlihatkan teorema Bayes tersebut. Sang detektif mengumpulkan bukti-bukti. Sidik-sidik jari yang ada pada senapan itu mengarah pada Ni-Peacock. Ukur kecurigaan itu dengan menerapkan suatu kemungkinan numerik padanya. Namun, Profesor Plum memiliki suatu motif untuk menjebaknya. Kurangi kecurigaan terhadap Ni-Peacock tersebut dengan nilai numerik yang serupa. Bukti-bukti forensik memperlihatkan 70% kemungkinan bahwa senapan tersebut ditembakkan secara tepat dari jarak jauh, yang mengandaikan bahwa si penjahat itu terlatih secara militer. Ukur kecurigaan kita yang semakin besar terhadap Kolonel Mustard. Pendeta Green memiliki motif yang paling masuk akal untuk melakukan pembunuhan. Naikkan perkiraan numerik kita tentang kemungkinan dirinya. Namun beberapa helai rambut pirang yang tertinggal di jaket sang korban jelas adalah rambut Nona Scarlett dan seterusnya. Suatu kumpulan kemungkinan penilaian yang kurang lebih subjektif berkecamuk dalam pikiran sang detektif, yang menariknya ke berbagai arah yang berbeda. Teorema Bayes tersebut dianggap akan membantu dia untuk sampai pada suatu kesimpulan. Teorema itu adalah suatu mesin matematis untuk memalukan berbagai kemungkinan perkiraan dan menemukan suatu keputusan akhir, yang mengandung penilaian kemungkinan kuantitatifnya sendiri. Namun penilaian akhir tersebut tentu saja hanya bisa sebagus bilangan-bilangan awal yang digabungkan. Bilangan-bilangan awal ini biasanya dinilai secara subjektif, yang mau tak mau mengandung keraguan. Prinsip Gigo dapat diterapkan di sini, dan dalam kasus contoh Tuhan Unwin, dapat diterapkan adalah kata yang terlalu lembut. Unwin adalah seorang konsultan manajemen risiko yang sangat menyukai proses penarikan kesimpulan Bayesian, dibandingkan metode-metode statistik lawannya.
Ia menggambarkan teorema Bayes tersebut bukan dengan mengajukan batu ujian kasus pembunuhan, melainkan dengan mengajukan batu ujian terbesar, masalah eksistensi Tuhan. Rencana itu mulai dengan ketidakpastian sepenuhnya, yang ia hitung dengan menerapkan kemungkinan awal 50% pada eksistensi Tuhan maupun pada non-eksistensi Tuhan. Kemudian ia mendaftar 6 fakta yang mungkin terkandung dalam persoalan tersebut, memberi bobot numerik pada masing-masing fakta tersebut, memasukkan ke-6 angka tersebut ke dalam mesin teorema Bayes dan melihat angka apa yang keluar. Masalahnya adalah bahwa ke-6 pembobotan numerik tersebut bukan merupakan kuantitas-kuantitas yang diukur, melainkan sekadar penilaian-penilaian pribadi Stephen Unwin sendiri, yang diubah menjadi angka-angka demi untuk melakukan penghitungan tersebut. Ke-6 fakta tersebut adalah: 1. Kita memiliki rasa akan kebaikan. 2. Orang-orang melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat seperti Hitler, Stalin, Saddam Hussein. 3. Alam menghamparkan berbagai hal yang jahat seperti gempa bumi, tsunami, badai topan. 4. Mungkin ada mukjizat-mukjizat kecil. Seperti saya kehilangan kunci dan kemudian menemukannya kembali. 5. Mungkin ada mukjizat-mukjizat besar seperti Yesus mungkin bangkit dari kematian. 6. Orang-orang memiliki pengalaman-pengalaman religius. Di akhir permainan dingdong Bayesian, di mana Tuhan tiba-tiba muncul dalam pertaruhan tersebut, kemudian terbenam kembali, kemudian naik kembali pada angka 50% yang merupakan titik awalnya. Ia akhirnya, dalam penghitungan Unwin, memiliki 67% kemungkinan ada. Unwin kemudian memutuskan bahwa kesimpulan Bayesian 67% tersebut tidak cukup tinggi, sehingga ia mengambil langkah aneh menggelembungkannya menjadi 95% dengan menyuntikkan secara tiba-tiba unsur iman keyakinan. Semua ini terdengar seperti lelucon, namun memang itulah cara yang ditempuh Unwin. Saya berharap saya bisa mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia memberi pendasaran bagi penghitungannya itu, namun jelas sekali tidak ada yang perlu dikomentari. Saya telah menjumpai jenis absurditas seperti ini di tempat lain, ketika saya menantang para ilmuwan yang religius namun cerdas untuk memberi pendasaran pada keyakinan mereka, melihat pengakuan mereka bahwa memang tidak ada bukti-bukti. Saya mengakui bahwa memang tidak terdapat bukti-bukti. Namun ada alasan mengapa hal itu disebut iman. Kalimat terakhir ini dikemukakan dengan keyakinan yang sedemikian galak, dan tidak ada nada apologi atau pembelaan diri. Yang mengejutkan, daftar 6 pernyataan Unwin tersebut tidak memasukkan argumen desain, juga tidak mencakup 5 bukti Aquinas, serta tidak memasukkan berbagai jenis argumen ontologis. Ia sama sekali tidak mempertimbangkan semua itu sama sekali tidak memiliki andil pada perkiraan numeriknya atas kemungkinan Tuhan. Ia membahas semua itu dan sebagai seorang ahli statistik yang bagus, menganggap semua itu sebagai hal-hal yang kosong. Saya kira ini memberi kredit padanya, meskipun alasan dia untuk mengabaikan argumen desain tersebut berbeda dari alasan saya. Namun bagi saya, argumen-argumen yang dia ulas dengan menggunakan model pemikiran Bayesian tersebut sama lemahnya. Dengan kata lain, pembobotan-pembobotan kemungkinan subjektif yang akan saya berikan pada itu semua berbeda dari pembobotan-pembobotan yang ia berikan, dan bagaimanapun juga siapa yang peduli pada penilaian-penilaian subjektif. Ia menganggap kenyataan bahwa kita memiliki cita rasa akan yang benar dan yang salah sangat mendukung adanya Tuhan, sementara saya tidak menganggapnya demikian. Bab 6 dan 7 akan memperlihatkan bahwa cita rasa yang kita miliki akan yang benar dan yang salah sama sekali tidak ada kaitannya dengan eksistensi suatu entitas keilahian supernatural. Sebagaimana dalam kasus kemampuan kita untuk menghargai sebuah kuartet Beethoven, cita rasa kita akan kebaikan meskipun tidak niscaya mencakup kecondongan kita untuk melakukannya akan demikian adanya, dengan maupun tanpa Tuhan. Di sisi lain, Unwin menganggap bahwa adanya kejahatan,
terutama malapetaka-malapetaka alamiah seperti gempa bumi dan tsunami, sangat memperlemah kemungkinan bahwa Tuhan ada. Di sini, penilaian Unwin bertentangan dengan penilaian saya namun mirip dengan penilaian banyak teolog yang tidak menyenangkan. Teodisi pembelaan terhadap entitas keilahiahan di hadapan adanya kejahatan, membuat para teolog terus terjaga tiap malam. Oxford Companion to Philosophy yang otoritatif menggambarkan masalah kejahatan sebagai penolakan yang paling kuat terhadap teisme tradisional. Namun ini hanya argumen yang menentang adanya suatu Tuhan yang baik. Kebaikan bukan merupakan bagian dari definisi hipotesa Tuhan. Hal itu semata-mata suatu tambahan. Tak diragukan, orang-orang dengan kecenderungan teologis seringkali tidak bisa membedakan apa yang sebenarnya dari apa yang mereka inginkan sebagai yang sebenarnya. Namun, bagi seseorang yang percaya pada suatu jenis inteligensia supernatural yang lebih cerdas, sangat mudah untuk mengatasi persoalan kejahatan tersebut. Gambarkan saja suatu Tuhan yang kejam, seperti Tuhan yang membayangi setiap halaman perjanjian lama. Atau jika Anda tidak menyukai hal itu, ciptakanlah suatu Tuhan jahat tersendiri, sebut dia setan, dan kutuklah pertempuran kosmiknya melawan Tuhan baik karena menyebabkan berbagai kejahatan di dunia. Atau, pemecahan yang lebih bernas, postulasikanlah suatu Tuhan yang sibuk dengan hal-hal yang lebih besar ketimbang bersibuk dengan kesukaran manusia. Atau suatu Tuhan yang tidak bersikap acuh terhadap penderitaan namun menganggap hal itu sebagai akibat yang harus ditanggung dari kehendak bebas dalam sebuah kosmos yang memiliki hukumnya sendiri. Para teolog dapat diharapkan untuk menerima semua rasionalisasi ini. Karena alasan-alasan ini, jika saya ulangi kembali proses Bayesian Unwin tersebut, baik persoalan kejahatan maupun pertimbangan-pertimbangan moral secara umum tidak banyak mengubah pandangan saya dari hipotesa yang kosong tersebut, 50%-nya Unwin. Namun saya tidak ingin membahas poin itu karena bagaimanapun juga, saya tidak begitu berminat pada opini-opini pribadi, baik itu opini-opini Unwin maupun opini-opini saya. Ada sebuah argumen yang jauh lebih kuat, yang tidak bergantung pada penilaian subjektif, dan itu adalah argumen ketidakmungkinan atau kemustahilan argumen from improbability. Argumen ini jelas-jelas membaca kita menjauh dari agnostisisme 50%, menuju teisme ekstrim dalam pandangan banyak kaum teis, serta menuju ateisme ekstrim dalam pandangan saya. Saya telah menyinggungnya beberapa kali. Keseluruhan argumen tersebut didasarkan pada pertanyaan yang sangat karib, siapa yang membuat Tuhan, yang ditemukan oleh sebagian besar orang yang berpikir bagi diri mereka sendiri. Suatu Tuhan pendesain tidak dapat digunakan untuk menjelaskan kompleksitas yang begitu teratur karena suatu Tuhan yang mampu mendesain segala sesuatu dapat dipastikan cukup kompleks untuk bisa dijelaskan pada dirinya sendiri dengan jenis penjelasan yang sama. Tuhan menyajikan suatu regresi tak terbatas di mana Dia tidak bisa membantu kita untuk lepas darinya. Argumen ini, sebagaimana yang akan saya tunjukkan dalam bab berikutnya, memperlihatkan bahwa Tuhan, meskipun tidak dapat disangkal secara teknis, sangat-sangat mustahil.